warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Ertiana. Saya peserta PPG dalam jabatan tahun 2020 LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran luring bersama siswa-siswi kelas 3 SDN 44 Segara Pahit, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya, semuanya sehat. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, coba dikeluarkan dulu bukunya. Sudah anak-anak? Lihat pakaiannya, apakah sudah rapi semuanya? Iya, coba lihat di lantai. Ada enggak sampahnya? Kalau ada sampah, diambil. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang ingin memimpin doa? Iya, coba Karina. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Ada tamu. Jamani pergi kemana? Sakit. Dia sakit. Nah, karena dia sakit, kita doakan semoga Jamani itu cepat sembuh dan akan bisa kembali ke sekolah. Nah, coba kita tepuk PPK dulu. PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK yes. Nah, anak-anak, tadi sebelum berangkat ke sekolah, ayo siapa yang sarapan pagi? Semuanya sarapan. Kalau
Keajaiban dari perubahan wujud, karena dapat membuat makanan yang dimasak akan terasa lebih lezat. Nah, teman-teman pasti pernah melihat garam kan? Pasti sering melihat ibu gunakan garam sebagai bumbu masakan kan? Oke, garam adalah bahan makanan yang dibuat dengan memanfaatkan proses perubahan wujud ya. Oh iya teman-teman, perubahan wujud apa ya yang terjadi pada garam itu? Dan bagaimana proses pembuatannya? Oke, simak baik-baik ya teman-teman. Garam dihasilkan dari air laut. Biasanya di pinggir pantai yang tidak memiliki banyak sungai, petani garam membuat ladang garam berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, proses pembuatan garam pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak, kemudian tanah di dalam petak tambak harus dipadatkan dulu, kemudian diisi dengan air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena matahari akan menguap menjadi gas dan akan meninggalkan kristal-kristal garam teman-teman. Nah, agar lapisan garamnya tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya untuk menggantikan air laut yang telah menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Nah, jangan menunggu musim hujan karena kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Setelah dipanen, garam-garam lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan kirim deh ke daerah-daerah. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan cara pembuatan garam dan perubahan wujud benda yang terjadi pada garam? Oke, benda cair berubah menjadi benda gas karena adanya proses penguapan. Nah, anak-anak, sudah selesai videonya dan sudah kalian amati. Nah, di sini kita lakukan tanya jawab. Nah, tadi kalian telah menyaksikan apa? Video apa? Tentang, coba Pepi apa? Video pembuat garam. Tentang pembuatan garam. Ya, apakah yang lainnya? Ada yang lain? Raihan? Tentang apa, Raihan? Tentang buat garam juga. Iya, benar. Nah, itu video tentang pembuatan garam. Ini Ibu ada bawakan contohnya. Ini adalah contoh dari garam. Garam yang sudah memiliki, yang sudah diberi yodium. Ya. Nah, anak-anak tahu tidak garam ini berasal dari apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Coba siapa Lydia? Jawab. Berasal dari air laut. Apakah benar? Raihan? Benar. Yang lainnya? Bella? Benar ya? Iya, benar. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Garam itu berasal dari air laut. Nah, anak-anak, pembuatan garam itu mengalami perubahan wujud. Siapa yang bisa menjawabnya? Perubahan wujud apa? Ayo, siapa yang bisa? Tadi kan berasal dari air laut. Air laut itu benda apa? Iya, benar Azril, hebat. Benda cair. Kemudian benda cair itu akan menguap menjadi gas. Iya, akan menjadi gas. Nah, itulah proses pembuatan garam. Ibu ulangi lagi.
Iya, disebut menguap. Ya, berikan tepuk tangan untuk hasil. Nah, udah bisa menjawabnya. Jadi ingatkan ya anak-anak. Nah, proses pembuatan garam itu dari benda cair menjadi benda gas yang disebut dengan menguap. Ya, adapun langkah-langkah proses pembuatan garam, nah itu ada 5 langkah ataupun 5 tahap. Yang pertama, yuk siapa yang bisa? Langkah-langkah membuat garam. Apa Selviona yang pertama? Petani menyiapkan petak-petak tambak. Iya, yang lainnya? Kakak sudah benar jawaban Selviona? Benar. Iya, benar, hebat Selviona. Itu yang pertama, yaitu petani menyiapkan petak-petak tambak. Ya, yang kedua. Petani mengisi air laut. Apa, Lydia? Petani mengisi air laut di petak-petak tambak. Nah, yang lainnya? Kakak benar jawaban Lydia? Benar. Iya, petani mengisi air laut tersebut di dalam petak-petak tambak. Nah, yang ketiga, coba sebutkan. Kak Pedi? Air laut yang meninggalkan kristal-kristal garam. Iya, yang lainnya? Kakak sudah benar? Benar. Nah, air laut itu tersebut menguap, meninggalkan kristal-kristal garam. Kemudian yang keempat. Yang keempat, Bella. Matahari. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim menguap setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Nah, itu yang keempat. Berapa hari baru bisa dipanen? 210 hari. 210 hari. Ya, setelah 210 hari, nah, kristal-kristal garam tersebut baru bisa dipanen. Kemudian yang terakhir yaitu setelah dipanen, garam tersebut dibawa ke pabrik. Untuk apa dibawa ke pabrik? Menambahkan zat-zat Yodium. Nah, itu adalah proses pembuatan garam. Nah, sampai sini adakah yang mau ditanyakan? tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang kalau tidak ada, kalian mengerjakan LKPD. Gimana? LKPD-nya itu kalian berkelompok. Nah, berdiskusi. Nah, ini Bu bagikan nanti setelah selesai berdiskusi, nah kalian presentasikan ke depan kelas. Nah, tugasnya kalian membuat langkah-langkah
Ini maksudnya. Kita presentasikan dulu ke depan kelas, yang mana kelompok 1 dulu, silakan. Maju semuanya ke depan kelas. Petani menyiapkan petak-petak tambak tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Iya, ngomong. 2. Setelah tambak garam dibuat diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Nomor 3. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapat lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Nomor 4. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Nomor 5. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Iya, udah selesai? Iya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kemudian nanti kita tanggapinya setelah semuanya maju ya. Nah, kelompok 2 dulu. Ya, maju semuanya. Nah, sebelah sana sedikit. Hati-hati. Nah, ayo coba dibaca. Nomor 1. Petani membuat petak-petak tambak. Nomor 2. Setelah tambak garam dibuat lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Nomor 3. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nomor 4. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir. Nomor 5. Lalu dibawa di pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Sudah? Iya, berikan tepuk tangan. Nah, selanjutnya kelompok 3. Ayo maju kelompok 3. Nomor 1. Petani menyiapkan petak-petak tambak. Nomor 2. Setelah tambak garam dibuat lalu diisi air laut. Nomor 3. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nomor 4. Setelah sekitar 110 hari atau setelah musim kemarau berakhir. Nomor 4. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Sudah selesai? Sudah. Iya, berikan tepuk tangan. Nah, terima kasih. Nah, anak-anak, semuanya kelompok sudah maju. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, apakah kalian semuanya mendengarkannya? Mendengar. Nah, dari kelompok 1 yang maju, yang ingin ditanggapi dari kelompok 2, apakah sudah benar jawaban dari kelompok 1?
Benar. Untuk kelompok 1 sudah benar. Benar. Ya, kalau untuk kelompok 2, Sudah benar. untuk kelompok 3-nya Sudah benar. sudah benar. Salah. Nah, apa nih yang salah? Yang tadi 110 hari. Nah, tadi kelompok berapa yang mengatakan? 3. Iya, kelompok 3 itu mengatakan 110 hari. Nah, seharusnya berapa? 210 hari. Iya, 210 hari. Nah, jadi oleh karena itu, maka kelompok 3 itu nilainya agak berkurang sedikit karena ada kesalahan. Nah, yang lainnya sudah benar semuanya ya. Berikan tepuk tangan untuk kita. Nah, anak-anak, di sini, nah, petani garam itu untuk mengisi satu petak air itu adalah memerlukan waktu selama 2 jam. Di mana 2 jam itu jika kita ubah ke dalam satuan menit itu menjadi berapa? 120 menit. 120 menit. Ya, coba kita lihat dulu. Nah, 1 jam itu ada berapa menit? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya, coba Febi. 60 menit. 60 menit. Yang lainnya? Apakah sudah benar jawaban Febi? Benar. Coba kita lihat. 1 jam sama dengan? 60 menit. Iya, ada 60 menit. Di sini petani memerlukan waktu selama 2 jam untuk mengisi petak air laut. Nah, jika diubah ke dalam satuan menit, jadi berapa? 2 jam itu sama dengan berapa menit? Tadi Lydia. Iya. 2 jam 120 menit. Ya, 2 jam sama dengan 120 menit. Gimana caranya? Itu 2 kali 60 ya, 60 menit sama dengan ya 120 menit. Nah, anak-anak, kalau 3 jam itu diubah ke dalam satuan menit berapa? 3 jam diubah ke dalam satuan menit. Ada yang bisa? 180 menit. Saya bisa. 180 menit. 180 menit. Ya, hebat. Tepuk tangan. Nah, kalau 4 jam. 4 jam kita ubah ke dalam satuan menit. Siapa yang bisa? Angkat tangan. 4 jam diubah ke dalam satuan menit. 240 menit. Ada yang lain? Yang beda dari jawaban Lydia? Tidak. Apakah sudah benar jawaban Lydia? Benar. Iya, benar. Tepuk tangan dulu untuk Lydia. Nah, sampai sini ada enggak yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah ada? Sudah paham semuanya? Nah, di sini kita mengubah satuan jam menjadi menit. Sudah paham semuanya? Ulangi lagi. Coba lihat 1 jam ada berapa menit? 60 menit. Betul Kak? Apa salah? Iya, benar, hebat. Nah, kalau sudah paham semuanya, di sini ada latihan, ada soal, 5 soal. Kalian kerjakan di bukunya masing-masing. Kerjakan secara mandiri. Ya.
jam sama dengan 5 kali 60 menit sama 300 menit. Iya, ada 300 menit. Nah, anak-anak, coba kalian, ketika kita mencuci pakaian itu akan menjadi apa? Basah. Untuk dia supaya pakaiannya kering, bagaimana caranya? Supaya kering pakaiannya? Dijemur. Ya, dijemur di bawah sinar matahari. Nah, ketika pakaian itu kering, itu mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud tersebut sama juga dengan perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam. Ayo, masih ingat? Siapa? Siapa yang bisa? Apa hasil? Dia mengalami penguapan. Itu dia menguap. Nah, jadi perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah itu adalah Hazul tadi ya menguap. Berikan tepuk tangan untuk Hazul. Bisa menjawab dengan benar. Setelah pakaiannya kering itu kita bagaimana kan? Jemur, Iya, harus kita lipat dengan apa? dengan benar. Dengan benar, dengan baik, dengan rapi. Setelah rapi baru kita masukkan ke dalam lemari. Nah, ini ada langkah-langkah cara melipat pakaian. Nah, langkah-langkah tersebut Ibu acak. Coba diperhatikan yang mana dulu? Nomor berapa? 3. Nomor berapa? Coba yang bisa. Nomor 3. Iya. Kemudian Bella. Nomor berapa Bella? Setelah nomor 3, kemudian nomor? Apakah benar nomor 2? Nomor 2. Apakah benar? Salah. Betul, itu nomor 2. Kemudian selanjutnya siapa yang bisa? Anak ketiga, ya Lydia. Iya, nomor 4. Kemudian selanjutnya lagi siapa yang bisa? Feby. Nomor 6. Iya, apakah benar nomor 6? Iya, benar. Kemudian selanjutnya setelah nomor 6, selanjutnya ya Karina. Nomor 5. Iya, nomor 5. Setelah nomor 5 yang terakhir Hazil. Nomor 1. Iya, dimulai dari nomor apa tadi? 3. Kemudian nomor 2. Kemudian nomor 4. Nomor 6. Nomor 5. Dan nomor 1. Nah, awalnya kita pertama itu bajunya itu dirapikan dulu, semuanya dibukakan, kemudian dilipat sisi kanan ataupun sisi kirinya. Habis itu sebaliknya, kemudian baru dilipat lengan tangannya, kemudian setelah itu dibagi dua, dilipat 2, dah selesai, jadi rapi. Nah, ayo siapa yang mau mencoba untuk melipat pakaian? Siapa? Ya, coba Lydia. Ini ada pakaiannya, siapa lagi? Nah, coba Anissa. Kita lihat antara berdua siapa yang paling rapi. Coba diperhatikan kawan-kawannya, boleh di sini. Jangan berkumpul, jauh-jauh sedikit. Nah, anak-anak coba diperhatikan baju pakaian
Fioran. Jadi yang paling rapi itu adalah Widya. Ya, tepuk tangan. Nah, ya. Tapi tadi yang paling pertama selesainya siapa? Bisa. Hah? Anissa. Anissa yang paling cepat, ya kan, paling cepat selesai dibandingkan Lydia. Iya, yang paling tercepatnya itu Anissa, tapi hasilnya masih kurang rapi. Tepuk tangan juga untuk Anissa karena paling cepat. Iya, terima kasih untuk Lydia sama Anissa. Kita belajar sampai di sini, ada tidak yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, di sini kita belajar tadi tentang apa saja? Yang pertama, coba siapa yang mau jawab? Sofiona apa? Tentang garam. Nah, kemudian yang kedua, cara melipat pakaian. Yang ketiga, apa lagi? Siapa yang mau jawabnya? Belajar tentang mengubah satuan jam ke menit. Iya. Nah, jadi yang pertama itu kita belajar tentang perubahan wujud benda, yaitu terjadi pada proses pembuatan garam. Kemudian yang keduanya kita bercerita tentang apa tadi? Bercerita tentang langkah dia membuat garam. Ketiga yaitu dia menghitung konversi waktu. Kita mengubah satuan apa? Satuan jam ke menit. Dan yang terakhir yaitu teknik melipat pakaian. Dari yang keempat ini, Repa, pelajaran apa yang paling menarik menurut Repa? Teknik melipat pakaian. Kalau Bella, apa yang paling menarik Bella? Teknik melipat pakaian juga sama dengan Repa. Kalau Hazril? Menghitung konversi waktu. Ada yang tidak menarik? Apa Selviona? Bercerita. Menurut Selviona. Nah, sampai sini pelajaran kita telah selesai. Nah, kalian mengerjakan soal evaluasi. Nah, ini Ibu bagikan. Nomor 1, coba dibaca. Karina, baca. Bahan dasar pembuatan garam adalah A. Air biasa, B. Pantai, C. Air laut. Ya, apa jawabannya? Air laut. C. Salah? Iya, tepuk tangan untuk hari ini. Nah, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Kumpulkannya yang rapi. Nah, anak-anak sudah selesai semuanya, sudah dikumpulkan semuanya. Di sini Ibu perhatikan nilainya ada yang masih rendah. Nah, nanti kalau ada yang rendah masih di bawah KKM ini, Ibu berikan remedial. Sementara yang udah dapat di atas KKM udah dapat 70. Nah, nanti Ibu berikan pengayaan. Nah, untuk besok harinya. Nah, di sini pelajaran kita udah selesai. Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan bukunya dikemaskan. Nah, udah dikemaskan semua.
semuanya anak-anak bukunya? Sudah.